Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kakak-kakak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran TIK kelas 4, tepatnya pada pembelajaran yang kelima, yang dimana di sini Bapak akan melanjutkan materi tentang icon-icon yang ada pada Microsoft Word ya. Icon apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini? Di antaranya adalah icon penyimpan, icon pencetak, dan icon-icon penutup yang kakak bisa gunakan atau yang terdapat di dalam Microsoft Word yang akan sama-sama kita bahas pada pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, bagi kakak-kakak yang belum mencuci tangannya, segera untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, apalagi sebelum makan ya kak, karena untuk menjaga kebersihan kita. Dan jangan lupa untuk kakak-kakak semuanya tetap jaga terus kesehatannya, jangan lupa untuk terus berolahraga agar badan kita tetap sehat ya kak. Dan sebelum masuk ke materi, Bapak sampaikan kepada kalian semua, bagi kakak-kakak yang memiliki laptop atau komputer di rumahnya bisa sambil praktik dan sambil belajar bareng dengan Bapak di sini pada video pembelajaran hari ini ya. Dan jangan khawatir bagi kakak yang tidak memiliki komputer atau laptop di rumahnya. Kakak semua bisa simak pembelajaran dari Bapak, simak baik-baik, pahami baik-baik penjelasan dari Bapak ataupun langkah-langkah yang Bapak akan jelaskan pada pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung saja menuju materi kak. Karena materi kita ini ada pada Microsoft Word, maka kita akan buka dulu aplikasinya. Seperti biasa, di double click ya kak untuk membukanya. Nah, setelah terbuka, ini merupakan tampilan awal, jendela awal, dari mana tampilan awal dari Microsoft Word ya kak ya. Baik, kita langsung saja menuju materi ya kak ya. Kita menuju icon yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tentang icon penyimpan. Tentu kakak sudah tahu sebelumnya ya kak, pada kelas-kelas sebelumnya itu pasti sudah dipelajari tentang icon-icon. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan lebih memahami lagi tentang icon-icon penyimpan yang ada pada Microsoft Word yang akan kita sama-sama pelajari. Ada dua icon yang dapat kakak gunakan, yaitu icon yang pertama yang bernama icon save. Perhatikan kursor Bapak, icon save itu bentuknya seperti apa? Lambangnya adalah seperti ini. Nah, ini namanya icon save. Fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen dengan memberi nama baru ya. Itu adalah fungsi dari icon save. Ketika kakak sudah mengetik sebelumnya pun, ketika kakak ingin menyimpan, kakak cukup dengan mengklik icon save ini ya kak ya. Itu untuk menyimpan. Kakak juga selain dengan mengklik ini, kakak juga bisa menggunakan kombinasi tombol yang ada pada keyboard, yaitu tombol CTRL dan tombol S. Jadi CTRL dan S, kombinasi tombol itu dapat kakak gunakan untuk pengganti dari icon save ini. Jadi tidak usah mengklik icon save ini, kakak juga bisa menggunakan kombinasi tombol yang ada pada keyboard kakak masing-masing ya. Baik. Sekarang icon penyimpan yang kedua yaitu icon save as. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di sini. Di tab file, diklik satu kali maka muncul icon save as. Nah, icon save as fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen dengan mengganti nama baru atau format baru, itu menggunakan icon save as, atau tempat baru juga boleh. Misalnya file sebelumnya itu disimpan pada folder dokumen, misalnya kita akan menyimpan pada folder yang lain, misalnya pada folder file. Kakak punya folder yang bernama file pada komputer kakak. Nah, kakak ingin menyimpan dokumen kakak pada folder file itu. Nah, kakak cukup dengan mengklik icon save ini ya, save as ya. Paham ya? Yang pertama tadi icon save, yang kedua icon save as. Jadi ada dua icon
yang dapat kakak gunakan untuk menyimpan file pada Microsoft Word kalian ya, pada komputer kalian. Itu icon penyimpan yang ada pada Microsoft Word. Sekarang kita pindah ke materi yang selanjutnya, yaitu icon pencetak. Icon pencetak yang digunakan dalam Microsoft Word ini adalah icon ini Kak, print. Nah, icon print ini kalau di sini di Word versi Bapak itu tidak terlihat lambangnya. Tapi apabila kalian ingin melihat lambangnya, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 12 tentang icon-icon. Di sana ada icon print, di mana kalian bisa melihat pada buku kalian. Kalau tidak ada di buku kalian, silahkan cari di buku kalian tentang lambang icon print ini. Nah, icon print ini karena di sini Bapak hanya akan menjelaskan tentang kegunaan dan apa itu icon print, nah, maka di sini Bapak akan menjelaskan seputar itu. Icon print adalah icon yang fungsinya untuk mencetak dokumen. Jadi apabila kakak sudah mengerjakan dokumen, misalnya membuat cerita, membuat dongeng, membuat daftar piket, untuk mencetak pada selembar kertas, kakak harus menggunakan icon print ini. Ya, icon print ini yang dimana nanti icon print ini adalah fungsinya untuk mencetak dokumen yang sudah kakak kerjakan pada Microsoft Word kalian di komputer masing-masing ya. Paham ya Kak ya tentang icon print ini? Ya, itu merupakan icon pencetak. Hanya satu ya Kak, icon pencetak pada Microsoft Word itu hanya icon print saja. Kemudian kita menuju ke icon yang terakhir pada pertemuan hari ini, yaitu icon penutup. Nah, untuk menutup sebuah dokumen, kakak di sini pada Microsoft Word kakak, pada komputer kakak, itu Microsoft Word itu menyediakan dua langkah. Ada yang namanya icon close. Perhatikan kursor Bapak. Nah, ini icon close ini fungsinya adalah untuk menutup dokumen. Apabila kakak sudah selesai mengerjakan tugas kakak, apabila kakak sudah selesai mengetik, sudah menyelesaikan tugas kakak, untuk menutup aplikasi ini, kakak cukup dengan mengklik satu kali icon close ini ya, yang dimana icon close ini fungsinya adalah untuk menutup dokumen, menutup aplikasi ya Kak ya. Nah, itu merupakan icon yang pertama. Kemudian ada icon yang kedua, yaitu icon exit. Icon exit itu letaknya di sini Kak, perhatikan kursor Bapak. Nah, ini merupakan icon yang dapat kakak gunakan untuk menutup dokumen juga. Jadi ada dua ya Kak ya. Tadi icon close yang pertama, lambangnya sudah sama-sama tadi kita sudah lihat. Kemudian icon yang kedua, yaitu icon ini, exit button namanya. Icon untuk keluar dari aplikasi, icon untuk keluar dari dokumen yang sudah kakak kerjakan. Apabila kakak ingin keluar dari dokumen kakak bisa melakukan dengan langkah yang pertama juga boleh tadi dengan icon close, dan langkah yang kedua juga boleh dengan icon exit ini ya. Baik, itu merupakan icon-icon yang penting yang harus kakak ketahui pada Microsoft Office Word kakak ya, karena icon-icon itu sangat berhubungan untuk menutup dokumen, untuk membuka dokumen. Kita sudah mempelajari tentang menyimpan dokumen juga penting, dan mencetak dokumen ya. Itu merupakan icon-icon penting yang harus kakak ketahui untuk mengoperasikan atau menggunakan Microsoft Word ya Kak. Karena tentunya kita tidak akan bisa membuka apabila kita tidak tahu caranya. Nah, apabila kita sudah tahu caranya, kita tahu caranya untuk membuka Microsoft Word, tinggal praktikkan. Icon apa yang harus kakak klik, kakak pasti tahu karena kakak sudah tahu caranya ya. Kemudian icon apa yang kakak gunakan untuk menyimpan, kakak juga pasti sudah tahu. Icon apa yang kakak gunakan untuk mencetak, kakak harus tahu. Icon apa yang kakak gunakan untuk menutup dokumen apabila kakak sudah selesai mengerjakan tugas kakak pada komputer kakak juga harus tahu. Nah, itu merupakan icon-icon penting yang harus kakak ketahui pada Microsoft Office Word ya. Mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Pesan dari Bapak untuk kakak semua di rumah, jangan lupa terus belajar, terus semangat, jaga kebersihannya, jangan lupa terus berolahraga agar badan kakak semua tetap sehat ya kak ya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.